Hari ini kita mau dengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita. Saya percaya bahwa kekristenan bukan hanya berbicara mengenai apa yang saya dapatkan, tetapi kekristenan berbicara mengenai apa yang saya berikan. Kekristenan juga bukan berbicara mengenai keselamatan saya, tetapi kekristenan berbicara apa pengaruh saya bagi orang lain. Hari ini kita ingin mendengar apa yang ingin Allah katakan dan bagaimana kita belajar menggunakan kekuatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk membuka kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, pernahkah kita dipanggil karena ketika kita mendapatkan prestasi yang luar biasa? Atau sebaliknya, pernahkah kita dipanggil karena kita memiliki masalah yang harus kita pertanggungjawabkan? Ketika kita dipanggil karena prestasi kita yang luar biasa, maka kita akan merasakan bangga, berbahagia, dan merasa berharga. Tetapi jika nama kita dipanggil karena melakukan kesalahan yang harus kita pertanggungjawabkan, maka kita akan merasa deg-degan dan merasa takut. Kita pasti hidup di dalam masa yang penuh dengan kekacauan dan kebingungan. Kita sering sekali merasa tidak tawar dan tidak memiliki pemimpin yang jelas dalam hidup kita. Tetapi di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 8, kita menemukan bagaimana Allah mengutus Yesaya untuk menjadi saksinya. Bagaimana Allah memanggil Yesaya untuk menjadi saksinya, dan bagaimana Yesaya mengalami hadirat Allah di dalam dirinya. Mengapa Yesaya yang dipanggil Allah? Kenapa dipanggil Yesaya? Karena pada saat ketika Yesaya melayani di kota Yehuda, ia mengkritik para perilaku pengembala dan para pemimpin bangsa yang ada di Yehuda. Maka dari itu Allah hadir memanggil Yesaya, mengutus Yesaya untuk menegur para pengembala dan para pemimpin bangsa tersebut karena perilaku mereka, perbuatan mereka sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Panggilan Tuhan ini kepada Yesaya adalah panggilan yang menguatkan, panggilan yang meneguhkan, panggilan yang mengokohkan pelayanan Yesaya. Dan panggilan ini juga dapat membuat Yesaya merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Panggilan Tuhan kepada Yesaya adalah panggilan yang positif, yang dimana Yesaya ini menggambarkan seorang yang berprestasi,
orang yang berguna, berharga, serta panggilan ini sudah diperhitungkan dalam penggenapan rencana Tuhan. Panggilan Tuhan kepada Yesaya bukanlah panggilan yang negatif, di mana Yesaya dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dia buat. Dan pada fase-fase inilah Allah menyatakan dirinya kepada Yesaya bahwa Allah adalah Allah di atas segala Allah, dan Dia memiliki kekuasaan yang tertinggi di bumi dan di surga. Bahkan ketika pada saat Raja Uzia meninggal, Allah menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di Yehuda merupakan pekerjaan Allah. Di sisi lain, Bapak Ibu, dengan jelas dan penuh penekanan dikatakan, duduk di atas tahta yang tinggi dan diagungkan. Ini merupakan pernyataan bahwa Allah adalah Raja yang memiliki tahta tersendiri. Dan Yesaya juga menyatakan hal ini mengarah pada sifat Allah, bahwa Allah adalah yang maha besar dan maha agung. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa kebesaran Allah, keagungan Allah tidak hanya terdapat di dalam dirinya, melainkan terdapat di dalam tahtanya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, Yesaya menyuruhkan sebuah perbedaan dari pernyataan Allah kepada dirinya. Allah sejatinya terpisah dari manusia karena kekudusannya, tetapi Allah beranugerah untuk menyatakan kekudusan tersebut kepada manusia. Kalau di dalam bahasa Jawa dikatakan Gusti Allah iku tan kinoyongomo, yang artinya Tuhan Allah itu tidak dapat direka seperti apa. Ini merupakan ungkapan Jawa yang menggambarkan bahwa Allah merupakan misteri dan tak terselami. Ia tidak dapat dipahami secara purna oleh manusia karena keterbatasan manusia. Tetapi secara unik, Allah memperbolehkan manusia untuk mengenal sebagian kecil dari dirinya. Ia menyatakan diri dan menjalin relasi dengan manusia melalui karya-karya keselamatan yang dinyatakan di dalam kehidupan keseharian dan kemudian dipersaksikan di dalam Alkitab. Dan dari karya keselamatan itu dan dari relasi yang dibangun, maka manusia mengenal Allah, mengenal sosok Allah yang maha besar dan maha agung. Dari dalam diri Allah, manusia mampu mengalami yang namanya kesatuan dan persekutuan yang ilahi yang sempurna, atau istilah ini disebut dengan kata prekoresis. Istilah prekoresis dalam bahasa Yunani secara harafiah dapat diartikan bahwa satu pribadi mengandung dua pribadi lainnya, atau setiap pribadi meresapi pribadi lainnya, dan dengan itu mereka saling meresap secara timbal balik. Bacaan Alkitab hari ini ingin membuka kesadaran bahwa Allah sungguh berkenan untuk menyatakan dan mendekatkan diri kepada manusia. Kesadaran itu hendaknya menumbuhkan kekaguman dan kerinduan yang lebih sungguh untuk menyandarkan hidup kita kepada pimpinan Allah. Saya ada sebuah cerita yang dimana cerita ini menggambarkan kisah kekristenan di tanah Jawa. Pasti tidak sedikit dari kita mengenal siapa sosok ini. Dia adalah seorang misionaris yang bernama Kiai Sadra. Dia adalah pemimpin Kristen dari Purworejo. Nah, pada saat dia melayani, pada saat dia melakukan penginjilan, dia melihat dan dia mengkritik ajaran-ajaran para cending yang salah. Tetapi pada saat dia mengkritik hal itu, dia malah dituduh, dia malah difitnah dan dianggap sebagai penginjil yang sesat karena mengenalkan Yesus Kristus sebagai Raja yang adil. Dari kisah ini dapat kita pahami dan kita lihat bagaimana Kiai Sadrak menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Meskipun dia mendapat tuduhan sebagai penginjil yang sesat dan banyak orang yang menolak pelayanannya, tapi Sadrak tetap berjuang untuk mengembangkan Kristen di Jawa dan melawan ajaran-ajaran para cending tersebut, karena ajaran para cending itu sangat bertentangan dengan kehendak Allah.
Alhasil, banyak orang yang mau menerima Tuhan Yesus, dan itu semua karena Yesayalah sama seperti dengan Nabi Yesaya. Dia mampu menerima atau mampu menjawab panggilan Allah di dalam dirinya. Dari pemaparan di atas kita dapat simpulkan bahwa Nabi Yesaya memiliki kesiapan untuk pengutusan Allah. Yesaya meyakini bagaimana Allah turut bekerja di dalam dirinya dan akan selalu menyertai dirinya untuk melayani Allah. Hal ini bisa kita lihat dari pengutusan yang diterima oleh Yesaya dan disertai dengan pemberian kuasa untuk memampukan dirinya melayani dan bertahan dalam pelayanannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya ada ilustrasi di mana saya mempunyai segelas air, tisu dan batu. Kita menganggap gelas ini adalah gereja, atau di air ini adalah Tuhan atau firman Tuhan. Sedangkan tisu ini adalah manusia yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, setiap manusia memiliki pilihan ketika dia mulai masuk dalam pelayanan, ketika dia masuk dalam ke gereja, masuk dalam persekutuan rohani. Kita lihat apa yang terjadi. Batu masuk, tetapi apa? Air yang ada di dalam gelas ini, firman Tuhan yang di dalam gereja ini tidak diserap. Dan apabila dia keluar dari gereja, apa yang terjadi? Dia keluar tangan kosong, tanpa membawa apa-apa. Jadi artinya kadang-kadang orang datang ke gereja, datang berpelayanan, datang persekutuan rohani. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, apa? Dia mendengarkan masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Jadi tidak ada yang didapat. Tetapi berbeda. Ada orang tipenya sama seperti tisu. Ketika dia memulai pelayanan, dia mulai masuk ke dalam gereja, dia masuk dalam persekutuan rohani. Apa yang terjadi? Dia bukan hanya masuk, tetapi dia menyerap air yang ada dalam gelas. Artinya apa? Dia mengizinkan Tuhan masuk dalam dirinya. Dia mengizinkan mengizinkan firman Tuhan masuk dalam dirinya. Dan jika dia keluar dari gereja, apa yang terjadi? Firman Tuhan masih tetap berada di dalam dirinya. Dia masih mengizinkan Tuhan berada di dalam dirinya. Dan ketika dia pulang dari gereja, pergi ke keluarga, pergi ke pergaulannya, dia bisa menjadi influencer. Dia bisa memberitakan firman Tuhan, dia bisa berbagi firman Tuhan. Nah, jadi inilah yang Tuhan mau. Jangan kita hanya sekedar datang ke gereja, tetapi ketika kita datang ke gereja, melayani sungguh-sungguh. Kita izinkan Tuhan masuk ke dalam hidup kita, dan kita mulai hidupi firman Tuhan yang kita dengar. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita sama seperti dengan Nabi Yesaya. Ketika kita hendak melayani Allah, maka kita harus mengalami sebuah lawatan yang daripada Allah. Yang dimana ketika kita tidak mengalami lawatan tersebut, maka pelayanan yang kita lakukan akan terasa beban bagi diri kita. Kuasa pelayanan seorang hamba Tuhan bukan hanya semata-mata diukur dari intelektual saja, melainkan yang terpenting adalah bagaimana kuasa pengurapan daripada Allah bekerja di dalam diri pelayanan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya sering mendengar kata-kata anak muda yang katanya seperti ini: agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Itu kata-kata yang sering saya dengar. Tetapi di sini saya mau mengganti. Kalau saya katakan agar silaturahmi tidak terputus, kita mau ikut Kristus. Saya mau coba ya. Agar silaturahmi tidak terputus, kita mau ikut Kristus. Saya mau ikut Kristus. Saya mau ikut Kristus. Amin. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau ikut Kristus, kita harus mencontoh kepemimpinannya, yang dimana dunia ini membutuhkan contoh nyata, bukan hanya teori. Maksudnya contoh nyata yaitu adalah kita harus meniru kepemimpinannya yang membumi, yang harus betul-betul membumi atau merendah, yang dimana kita harus menghormati sesama kita tanpa menyimpan ego atau keegoisan dalam diri kita, karena percaya sumbernya ini bukan berasal dari dunia, melainkan dari kerelaan hati kita yang direndahkan dan menerima keadaan tersebut dengan sukacita dan tetap berkarya dalam hidup meskipun kita mendapat berbagai konsekuensi seperti penderitaan, celaan, hinaan, bahkan pembunuhan dari sesama kita. Kita harus mau terima ini kalau kita mau ikut di dalam Kristus. Jadi karena percayalah Bapak Ibu, ketika kita mendapat konsekuensi itu tapi kita hidup dalam Kristus, jangan takut karena Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Allah hadir bagi kita. Maka dari itu saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk sama-sama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Lagu Allah hadir bagi kita memiliki makna yang terkait dengan kehadiran Allah atau penyataan Allah dalam kehidupan manusia. Lagu ini berisi syair-syair yang menggambarkan bagaimana Allah hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, memenuhi kebutuhan dan mengampuni dosa-dosa kita. Lirik lagu ini juga mengingatkan bahwa Allah hadir dalam setiap kesulitan dan kesedihan, serta dalam setiap kesuksesan dan kebahagiaan. Syair-syair tersebut juga menekankan rasa bersyukur dan berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan Allah, serta memohon perlindungan dan bimbingannya dalam setiap keputusan dan langkah yang kita ambil. Bapak Ibu, saya sekali lagi ingin mengajak kita menjawab agar silaturahmi kita tidak terputus. Aku mau ikut Kristus.
Selamat berkarya bagi Yesus dan jadilah berkat bagi orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.